Bab 4. Pendirian negara Islam. Terbunuhnya Ali di tangan Khawarij dan naiknya Muawiyah menjadi khalifah menandai akhir era yang biasa disebut Khulafaur Rasyidin. Bentuk pemerintahan dan masyarakat Islam berubah secara mendasar selama 19 tahun pemerintahan Muawiyah sejak 661 hingga 680 Masehi. Berkuasa saat perpecahan dan kekacauan menguasai Mesir sampai Iran, keahlian dan kompetensi politik Muawiyah membantu mencegah dunia Islam jatuh ke dalam anarkisme total yang karenanya mungkin tak bisa bangkit lagi. Tetapi pada saat yang sama beberapa kebijakan dan tindakannya cukup kontroversial sehingga menjadi dasar perpecahan terbesar dalam dunia Islam sekarang. Kekuasaannya menandai awal kekhalifahan Umayyah ketika suksesi khalifah diputuskan berdasar keturunan dan tetap berada dalam keluarga Umayyah sampai 750 Masehi. Kemudian digantikan oleh keluarga tua di Mekah yang lain Abbasiyah. Muawiyah. Meskipun sudah ada usaha lewat arbitrase, solusi nyata bagi perselisihan antara Ali dan Muawiyah tak pernah terjadi. Tahun terakhir kekhalifahan Ali ditandai perpecahan de facto antara kekuasaan Muawiyah dan Ali. Tetapi dengan wafatnya Ali, Muawiyah bebas memperluas kekuasaan di wilayah-wilayah yang sebelumnya setia kepada Ali dan menyatukan dunia Islam di bawah perintahnya. Mungkin ia memang satu-satunya orang yang saat itu mendapat dukungan untuk mengelola tugas fundamental semacam ini. Ia sangat populer di Suriah, provinsi yang didampinginya sebagai gubernur selama 20 tahun sebelum mulai menjadi khalifah. Pasukan Suriah menjadi tulang punggung kekuatan militernya. Akan tetapi ia tetap mempunyai musuh terutama di Irak. Di sana berkembang pandangan umum yang cenderung memilih kekhalifahan diwariskan kepada anak Ali yang bernama Hasan. Jadi alih-alih memobilisasi pasukan untuk menghancurkan oposisi dengan kejam, ia mengasosiasikan perjanjian dengan anak Ali. Hasilnya Hasan akan menyerahkan seluruh klan kepemimpinan dan menghabiskan hidup untuk kegiatan ibadah dan ilmu pengetahuan di Mekah. Khalifah juga mengadakan negosiasi dan perjanjian dengan lawan-lawan potensial lain dalam banyak cara. Muawiyah memerintahkan seperti pemimpin suku Arab pra-Islam menggunakan hubungan keluarga, kode kehormatan, tak tertulis dan hadiah untuk melancarkan jalan politiknya. Muawiyah menjembatani kekhalifahan sederhana sebelumnya dan menganarki sesudahnya. Ia berjalan-jalan ke pasar di Damaskus dengan baju bertambal saat masjid besar dan rumit dibangun oleh para arsiteknya. Sebagai upaya untuk mengurangi tekanan perpecahan politik di antara Muslim, Muawiyah memilih fokus untuk memperluas batas-batas kekhalifahan. Salah satu sahabat Nabi yang gugur adalah Abu Ayyub al-Ansari yang sudah tua. Dia terkenal karena memberikan tempat menginap saat Nabi memasuki Madinah. Ia dikubur di dekat dinding Konstantinopel dan hampir 800 tahun kemudian akan menjadi legenda penuh mitos bagi pasukan otonom yang akhirnya mampu menguasai tembok Konstantinopel. Menjelang 680 Masehi, pasukan Umayyah sudah cukup siap untuk berangkat melakukan penaklukan serius melintas daerah Tunisia, Algeria, dan Maroko modern yang umumnya disebut Maghribi ke Samudra Atlantik. Peran Uqbah dalam penaklukan ini akan menjadikan legenda bagi penduduk Muslim Afrika Utara. Salah satu penjelasan yang mungkin tentang penaklukan yang tampak menakjubkan ini adalah perbedaan bahasa, budaya, dan agama antara Barbar Afrika Utara dan penguasa Bizantium. Orang Bizantium yang memerintahkan Afrika Utara berbeda jauh dari orang-orang Barbar yang mereka kuasai. Suku Barbar adalah manusia gurun, lebih dekat dengan orang-orang Arab yang tiba pada 600-an daripada orang Latin dan Yunani, kota yang telah benar-benar memerintahkan wilayah tersebut. Gerakan Kristen separatis seperti Arianisme dan Donatisme secara terbuka memperdebatkan ortodoks resmi yang diperkenalkan oleh Bizantium dan mungkin telah menyebabkan orang Afrika Utara cenderung lebih dekat dengan Islam. Hal ini memungkinkan pasukan Uqbah untuk terus mendapatkan momentum seperti yang terjadi pada sepanjang awal 680-an sehingga mampu memasuki Maroko modern dan pantai Atlantik. Benar atau tidaknya ia mengucapkan kata-kata itu tak sepenting gambaran heroik yang muncul dalam pikiran berbagai generasi pemimpin militer yang akan membangkitkan Islam Maghribi. Konflik suksesi. Meskipun berhasil menyatukan dunia Islam setelah kekacauan pada masa Khalifah Ali, ada satu keputusan Muawiyah yang menjadikannya sebagai karakter kontroversial dan mengubah bentuk pemerintahan Islam selama 1300 tahun berikutnya. Ia menunjuk Yazid anaknya sebagai penerus tepat sebelum wafat dan menuntut semua setia dari orang-orang terkemuka di Damaskus. Ahli sejarah Islam sepanjang waktu berspekulasi mereka reka alasan Muawiyah melakukan itu, terutama mempertimbangkan oposisi terhadap Yazid. Setelah penggorakan politik pada masa Khalifah Ali, tantangan utama Muawiyah menjaga dunia Islam berpadu di bawah satu pemerintahan. Walaupun ia sukses besar, tak ada jaminan seluruh khalifah berikutnya mampu memanfaatkan ancaman luar atau manuver politik untuk menimilkan
perpecahan internal. Dengan demikian, Muawiyah merasa bahwa satu-satunya cara untuk melindungi persatuan dan keharmonisan sosial adalah dengan memotong kemungkinan peran suksesi dan menjadikan kekhalifahan berdasar keturunan. Permasalahan bertambah pelik karena sebagian orang di Irak ingin menyaksikan keturunan Ali mendapatkan gelar khalifah di dunia Islam. Hasan, anak tertua Ali, sudah wafat di Makkah pada masa pemerintahan Muawiyah, maka dukungan pun jatuh ke tangan Husain, adiknya. Pemberontakan Abdullah bin al-Zubair lebih baik hasilnya setelah membunuh Husain. Masyarakat di dunia Islam umumnya mendukung perlawanan terhadap pemerintahan Umayyah. Lagi pula Husain adalah cucu kesayangan Nabi. Pembunuhan keturunan Nabi mewujudkan banyak pengikut yang soleh. Abdullah menggunakan oposisi terhadap Yazid untuk mendukung pemberontakannya sendiri melawan Bani Umayyah. Ia menyatakan di Mekah pada 680 Masehi dengan dukungan semacam itu, pemberontakan Abdullah tak bisa ditumpas semudah Husain. Bahkan Yazid tak pernah mampu memadamkan pemberontakan di Hijaz dan menekalkan pada 683 Masehi tanpa kekuasaan penuh dan kekhalifahan. Bani Umayyah bangkit dari ancaman kepunahannya untuk memperoleh kembali kendali penuh atas kerajaan Muslim. Ini pasti bukan kedamaian dan keselarasan yang diharapkan Muawiyah saat menunjuk putranya sebagai khalifah. Akan tetapi begitu Bani Umayyah mengambil kendali, periode perang saudara antara 680 dan 692 Masehi seperti tak lebih dari cegukan kecil. Pada akhir 600-an dan awal 700-an, Bani Umayyah melanjutkan periode kedua ekspansi militer cepat dan pertumbuhan ekonomi akan menandingi periode manapun dalam sejarah Islam sebelumnya dan sesudahnya. Penaklukan lanjutan. Konsolidasi penuh dalam penaklukan Uqbah di Afrika Utara diselesaikan sebelum penaklukan lanjutan pada dilaksanakan. Khalifah Abdul Malik mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Kartagopaz terakhir di bawah kontrol Bizantium di Afrika Utara. Dengan demikian, daerah terakhir Bizantium Afrika Utara menyatakan penguasanya bergeser mundur ke Sisilia dan Yunani. Sekarang tentara Islam melengkapi salah satu penaklukan paling spektakuler dan tak dapat dipercaya dalam sejarah. Legenda menceritakan seorang berkas petinggi Bizantium, Julian, memohon kepada gubernur Muslim Afrika Utara yang baru untuk menghukum raja Visigotik dari semenanjung Liberia. Sang raja dituduh menggoda anak perempuan Julian saat di bawah perlindungannya. Dari tempat ini, dalam perang Budat menentukan, pasukan Tuareg berhasil menghancurkan kekuatan Roderick yang pasukannya mengalami penurunan kesetiaan akibat perjalanan melelahkan untuk melawan penyerbu Muslim. Alasan Tariq Musa juga menyeberang ke Spanyol untuk membantu penaklukan yang sedang berlangsung. Tariq adalah penakluk dan Musa adalah konsolidator. Arti penting pertempuran ini menjadi bahan perdebatan para ahli sejarah. Sebagian berpendapat bahwa kemenangan Islam akan membuka jalan pada penaklukan benua Eropa dan perpindahan agama ke Islam pada 700-an. Sedangkan yang lain mengecilkan pertempuran tersebut dengan menyatakan gerak maju Al-Ghafiqi ke utara Prancis tak lebih dari penyerbuan musim panas tanpa bertujuan menaklukkan. Penting atau tidaknya pertempuran itu masih bisa diperbantahkan, tetapi kita menyoroti implikasi penerapan hukum Islam di Perancis dan sekitarnya bagi sejarah Eropa pada abad pertengahan. Pada pertengahan 700-an, Kekhalifahan Umayyah membentang dari Spanyol sampai India dan menjadi kerajaan terbesar di dunia hanya dalam waktu 100 tahun setelah gerakan Islam dimulai di pegunungan di Mekah. Walaupun ekspansi dan penaklukan biasanya menjadi tanda pemerintahan yang kuat dan cakap, rencana untuk mengakhiri dinasti Umayyah tengah disiapkan. Pasukan Umayyah menunjukkan wilayah yang tak dikenal. Sementara pemberontakan lain melawan Umayyah gagal. Kali ini pemberontakan akan berhasil karena memanfaatkan banyak kelompok etnis yang berbeda yang berada di bawah kontrol Islam dan merasa tidak puas dengan kebijakan sosial Umayyah. Sebuah upaya pernah dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membatalkan kebijakan pajak yang tak Islami selama masa kekuasaan dari 717 sampai 720 Masehi. Walaupun reformasi ini sangat populer di kalangan non-Arab, ia tak percaya oleh keluarganya sendiri dan diracun Bani Umayyah hanya 2 tahun setelah berkuasa. Orang-orang Islam berikutnya memberikan gelar kehormatan
kepada Umar II sebagai Khulafaur Rasyidin kelima karena reformasi bernafaskan agama yang ia lakukan, tetapi pada akhirnya kekuasaannya tak lebih dari sekadar gangguan kecil bagi kebijakan Umayyah. Dan dengan semakin meningkatnya jumlah non-Arab yang masuk Islam, ketidakpuasan akan kebijakan pajak yang tak setara pun berkembang. Menunggangi gelombang ketidakpuasan ini, keluarga tua lain dari Mekah bangkit untuk mengambil alih kekhalifahan Bani Abbasiyah. Revolusi Bani Abbasiyah mendapatkan namanya dari paman Nabi Abbas yang menjadi kepala keluarga klan tersebut. Mereka bermukim di tanah sebelah timur Sungai Yordan setelah penaklukan Suriah dan secara umum menjauhkan diri dari politik saat perang saudara berkecamuk pada 600-an. Sepanjang 730-an dan 740-an diucapkanlah sumpah setia jaringan sekutu yang jauh dari basis Bani Umayyah di Damaskus. Bani Abbasiyah memberikan janji masyarakat yang lebih setara di bawah kekhalifahannya dan secara samar menjamin keturunan Ali akan memainkan peran lebih besar dalam pemerintahan Islam sesuai keinginan banyak muslim di bagian timur kekhalifahan. Dan begitu Bani Abbasiyah mampu mengamankan dukungan berbagai kalangan masyarakat. Satu demi satu kata-kata menyerah dan menerima kedaulatan Abbasiyah. Satu demi satu anggota keluarga Umayyah diburu dan dihukum mati. Marwan sendiri tertangkap di Mesir, tempat ia gagal mengumpulkan pasukan yang akan memukul mundur Abbasiyah dan memulihkan kendali Umayyah. Perjalanan legendarisnya membawa ia sampai ke Andalusia. Di sana ia akan mendirikan Emirat Umayyah, jauh dari jangkauan Abbasiyah yang akan bertahan hampir selama 200 tahun. Kekhalifahan Abbasiyah, Revolusi Abbasiyah pada pertengahan 700-an menobatkan dinasti kedua untuk mengendalikan kekhalifahan. Pemberontakan tersebut didasari gagasan untuk membangun pemerintahan yang lebih sejalan dengan teladan Nabi, menyediakan tempat yang lebih pantas bagi non-Arab dalam masyarakat dan memberikan sejumlah peran kepemimpinan bagi keturunan Ali. Satu hal yang benar-benar dimajukan Bani Abbasiyah adalah peran non-Arab dalam masyarakat. Walaupun jabatan khalifah tetap dipegang orang Arab, bagian administrasi semakin banyak diisi orang Persia. Selama ratusan tahun sebelum Islam, orang Persia telah mengembangkan sistem birokrasi yang kompleks tetapi efisien. Sekarang non-Arab tak lagi mengalami diskriminasi, maka pengalaman mereka dapat dimanfaatkan dalam pemerintahan kerajaan. Orang-orang Turki yang menyebar ke daratan Asia Tengah tak menyongsong peradaban Islam lewat penaklukan, tetapi melalui migrasi ke jantung dunia Islam pada 800-an dan 900-an. Era penaklukan